Bismillahirrahmanirrahim. Memberi hadiah adalah satu perkara yang dianggap sepele, tapi kadang diabaikan. Padahal memberi hadiah kepada keluarga, kepada pasangan suami istri, kepada anak-anak, memiliki makna, memiliki arti, dan memiliki pengaruh yang sangat dahsyat. Itulah sebabnya Nabi kita Muhammad SAW memberikan satu pesan yang sangat syarat dengan makna. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau SAW bersabda, "Tahaddu tahabbu." Hendaklah kalian saling memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Cinta dan kasih sayang adalah merupakan kebutuhan asasi dari setiap insan, kebutuhan yang mendasar dari setiap umat manusia. Di dalam tubuh kita ini tersusun atas jasad dan tersusun atas rohani. Jasad kita memiliki kebutuhan, memiliki makanan. Rohani kita juga memiliki kebutuhan. Salah satu di antara kebutuhan yang prinsip, kebutuhan yang primer daripada rohani kita adalah rasa cinta dan kasih sayang. Maka Nabi SAW di dalam hadis tadi menunjukkan satu metode yang terbaik untuk menumbuhkan sifat cinta, sifat kasih sayang di antara pasangan suami istri. Bahkan sifat cinta dan kasih sayang di antara seluruh anggota keluarga. Hendaklah mereka membudayakan untuk saling memberi hadiah. Alangkah keringnya sebuah rumah tangga apabila di dalamnya tidak tumbuh rasa cinta dan kasih sayang itu. Banyak problema-problema yang bisa terjadi, banyak problema-problema yang bisa muncul dari sebuah rumah tangga yang kering dari cinta dan kasih sayang itu. Tidakkah kita memperhatikan dan tidak pernahkah kita merenungi bagaimana pentingnya dan bagaimana dahsyatnya saling memberi hadiah di antara anggota keluarga ini di dalam menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang itu. Pemirsa Umat TV rahimani wa rahimakumullah. Hadiah memiliki beberapa misi-misi penting. Di antaranya, hadiah adalah merupakan ungkapan cinta dan kasih sayang, seperti yang telah kita jelaskan tadi. Seorang istri, seorang suami memberikan hadiah kepada istrinya, itu bermakna bahwa suami itu memiliki cinta dan kasih sayang kepada istrinya. Seorang kepala rumah tangga yang bernama suami menyiapkan hadiah bagi anggota keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Itu adalah ungkapan cinta dan kasih sayang dari seorang kepala rumah tangga. Hadiah adalah merupakan simbol perhatian. Tidaklah mungkin seseorang memberikan hadiah kepada anggota keluarganya kalau ia tidak memiliki perhatian. Sesibuk-sibuknya pun, ketika dia bertugas di satu daerah atau ketika dia mengunjungi satu daerah, lalu kemudian akan kembali menemui keluarganya, kalau dia tidak memiliki perhatian, tidak mungkin
ia akan mencari hadiah, mencari oleh-oleh untuk dipersembahkan kepada anggota keluarganya. Karena itu hadiah adalah merupakan simbol perhatian. Hadiah adalah merupakan simbol penghargaan. Hadiah adalah merupakan ungkapan terima kasih, ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa terima kasih. Pengabdian, ketaatan dan khidmat seorang istri kepada suaminya ini patut dihargai, ini patut diapresiasi. Anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihah, anak-anak yang taat, ini patut diapresiasi. Maka bentuk apresiasi, penghargaan, dan rasa syukur dan terima kasih kepada mereka semua itu adalah dengan memberikan hadiah. Bahkan hadiah adalah merupakan alat untuk merefreshing, mengupdate cinta dan kasih sayang pasangan suami istri. Bukankah kecintaan dan kasih sayang ini dengan berlalunya waktu yang panjang kadang mengalami ketuaan, kadang mengalami kebosanan, apalagi terjerat dengan aktivitas yang sifatnya rutinitas. Maka cinta dan kasih sayang pasangan suami istri ini perlu diupdate. Cinta dan kasih sayang pasangan suami istri ini perlu direfresh kembali. Maka salah satu di antara cara mengupdate, cara merefreshing cinta dan kasih sayang pasangan suami istri itu adalah dengan memberikan hadiah. Pemirsa Umat TV yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada momen-momen penting. Hadiah ini memiliki makna yang sangat dahsyat. Yang pertama, ada yang disebut dengan momen-momen spesial. Hadiah ini akan lebih bermakna ketika kita memperhatikan momen-momen spesial itu. Misalnya ketika istri kita bersalin, misalnya ketika suami kita berprestasi, ketika suami kita naik pangkat, ketika suami kita telah berhasil melakukan satu pekerjaan yang berat, maka ini adalah momen spesial istri untuk mempersembahkan hadiah sebagai ungkapan reward, ungkapan penghargaan, ungkapan terima kasih, bahkan ungkapan cinta dan kasih sayang seorang istri kepada sang suami. Demikian juga seorang istri yang telah bertarung dengan maut ketika melahirkan anak kita. Maka momen ini termasuk momen spesial, momen yang bermakna untuk kita mempersembahkan hadiah kepada istri tercinta. Anak kita yang selesai studinya, bahkan anak kita yang berprestasi misalnya dalam satu lomba tahsinul qiraah, lomba tahfidzul Quran misalnya, lomba pidato, lomba baca puisi. Maka selain dia mendapatkan hadiah di perlombaan itu, tidaklah merupakan hal yang mubasir apabila kedua orang tua juga menyiapkan hadiah untuk anaknya. Alangkah bahagianya, alangkah senangnya seseorang yang mendapatkan hadiah itu.
Dan disinilah makna terdalam daripada ajaran Islam, ajaran berinteraksi, ajaran bergaul, ajaran bertaamul. Bahwa kita bergaul dengan manusia itu berbeda ketika kita bergaul dengan mesin. Mesin betapapun memiliki banyak kemampuan, bahkan kadang-kadang mengalahkan kemampuan manusia, tetapi mesin itu tidak memiliki hati, tidak memiliki perasaan. Manusia betapapun memiliki kemampuan yang terbatas, yang kadang tadi dikalahkan oleh kemampuan mesin, kemampuan teknologi, tetapi manusia memiliki hati. Ini yang terkadang kita lupakan di dalam bergaul. Istri kita memiliki hati, istri kita memiliki perasaan, istri kita memiliki emosi. Perasaan, emosi itu ada yang positif dan ada yang negatif. Ungkapan emosi itu bisa dalam bentuk kesedihan, dalam bentuk ketakutan, dalam bentuk kekhawatiran, kejengkelan, tidak senang. Dan emosi itu juga terkadang lahir dalam bentuk kesenangan. Maka mari kita sentuh ini. Mari kita sentuh. Nah, ini makna yang terdalam daripada tahaddu tahabbu tadi. Bagaimana kita menyentuh hatinya pasangan kita? Bagaimana kita menyentuh hati anak-anak kita? Pantaslah kalau ada anak yang malas disuruh. Pantaslah kalau ada anak yang susah dilarang. Kenapa? Karena kita tidak pernah memberikan reward, kita tidak pernah memberikan penghargaan, kita tidak pernah memberikan terima kasih, kita tidak pernah memberikan hadiah kepada anak itu. Padahal hadiah ini menyentuh, sangat menyentuh hati. Kemudian yang kedua, momen yang kedua, di mana hadiah ini akan sangat bermakna ketika hadiah itu diberikan pada saat pulang daripada safar. Apalagi kalau safarnya itu memakan waktu berhari-hari, seminggu misalnya, sepekan, atau bahkan mungkin sampai masuk bulanan. Ya. Bagaimana kerinduan anggota keluarga, kerinduan istri, kerinduan anak-anak, dan kerinduan ini akan terobati selain dengan berkumpulnya kembali anggota rumah tangga, itu akan lebih bermakna lagi apabila sang suami masih sempat juga meluangkan waktunya mencarikan hadiah yang terbaik, hadiah yang disenangi untuk istrinya, hadiah yang disenangi untuk anak-anaknya. Alangkah gembiranya. Dan ini rupanya sudah menjadi budaya umum, baik dalam agama Islam maupun di luar Islam. Sebab memang demikianlah fungsi daripada hadiah itu adalah membangunkan hati, ya, membangunkan hati yang tidur, hati yang mungkin tadinya lemah, hati yang mungkin tadinya tidak bersemangat. Dengan adanya hadiah itu seolah-olah hati yang tadinya tadi kemarau, hati yang tadinya tadi kering, datanglah hadiah itu menjadi air penyegar bagi hati yang kering tadi. Ya. Ini persoalan yang saya katakan dari awal tadi adalah persoalan sepele, persoalan yang kadang dianggap enteng, tetapi ini memiliki pengaruh yang sangat besar. Mungkin ada yang bertanya, suami saya ini, Ustaz, tidak pandai membeli apa-apa. Ya, bukan dia tidak punya uang, ya, tetapi dia tidak pandai. Nah, disinilah pentingnya kita membiasakan sesuatu yang tidak biasa.
Ya, dulu kita di Indonesia ini tidak biasa pakai helm, ya, tidak biasa pakai helm. Itulah sebabnya waktu itu terjadi demonstrasi. Ya, kita tidak terlalu biasa pakai helm. Tetapi setelah helm itu diperlakukan, ya, dan sekarang ini sudah menjadi budaya, ini sudah tidak enak lagi perasaan kita kalau kita naik motor tidak pakai helm. Ya. Jadi satu kebiasaan itu bisa dirubah dengan kebiasaan. Sesuatu yang tidak biasa bisa dirubah dengan membiasakan. Ya. Kemudian tambahan di akhir pengantar dari sesi harmoni keluarga pada malam hari ini, seni memberi, bagaimana seni memberi hadiah. Fannu takdim al hadiah. Bagaimana seninya itu memberi hadiah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar hadiah ini makin menambah maknanya, ya, makin memberikan pengaruh yang sangat besar. Di antaranya adalah kalau memungkinkan hadiah itu diberikan tanpa diduga-duga, ya. Jadi kita memberikan hadiah yang surprise, ya, pada waktu yang tidak diduga-duga akan ada hadiah, tiba-tiba muncul hadiah itu. Kemudian yang kedua adalah memberikan hadiah yang terbaik, dan yang terbaik yang dimaksud di sini adalah memang sesuatu yang disenangi. Katakanlah pakaian yang memang disenangi warnanya, disenangi motifnya. Kemudian buku, ya, yang memang itu yang sementara dicari-cari, justru itu ya, buku yang sangat dibutuhkan, atau hal-hal lain, ya, mungkin perabot-perabot, ya, mainan anak-anak yang memang mendidik, tidak merusak anak-anak itu. Ini akan menjadi sesuatu yang surprise. Kemudian hendaknya hadiah itu terbungkus dengan rapi, ya, dan indah. Sekalipun mungkin isinya tidak terlalu mahal, tetapi bungkusannya bagus. Ya, ada istilah bungkus kado itu, ya, itu masya Allah, ya, baru dilihat dari luarnya saja sudah menyenangkan hati. Ya. Dan terakhir sekali, ini ada beberapa perkara-perkara yang termasuk hadiah yang kadang lebih baik dibandingkan dengan hadiah materi. Ya, karena hadiah itu bukan hanya hadiah yang sifatnya materi, ya, tapi ada yang sifatnya non material, yang sasarannya juga adalah tahabbu. Ya, jadi tahaddu, saling memberi hadiah ini kan bagaimana menghidupkan hati, ya, bagaimana memancing hati ini sehingga hati itu menjadi senang, hati itu menjadi cinta kepada yang memberi hadiah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka ada beberapa perkara-perkara yang juga terkadang dianggap sepele dan kadang-kadang juga tidak dimasukkan dalam kategori hadiah, tapi boleh jadi perkara-perkara ini menjadi hadiah terbaik bagi pasangan suami istri kita, termasuk kepada anak-anak kita. Yang pertama adalah menyeka air matanya ketika dia menangis. Seorang istri yang diseka air matanya oleh suami, itu adalah hadiah yang luar biasa. Seorang anak yang menangis kemudian kita seka air matanya, itu juga adalah hadiah orang tua kepada sang anak. Yang kedua adalah kata-kata yang lembut dan indah. Nah, inilah yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Maka disebabkan karena rahmat Allah kamu bersikap lemah lembut. Ya. Sikap lemah lembut ini, tidak ada manusia yang tidak senang dengan orang yang tutur katanya santun, kemudian hatinya lembut. Demikian juga tutur katanya yang lemah lembut. Yang ketiga adalah interaksi yang baik dan mengajak bertukar pikiran. Ya, interaksi yang baik
bagaimana pergaulannya, bagaimana ketika sang istri, suami berbicara, bagaimana dia memberikan perhatian. Ini sekarang ini kita sangat prihatin, ya. Perhatian kita kepada suami istri ini banyak dirampas oleh gadget. Ya, sementara istri kita bicara, lalu kemudian kita hanya lebih sibuk dengan gadget. Sementara suami kita bicara, kita sibuk dengan gadget. Nah, ini tentu adalah satu model interaksi yang harus kita perbaiki, ya. Karena berinteraksi yang baik, kita memiliki kesabaran dan kemauan untuk mendengar pembicaraan daripada pasangan kita, itu adalah bagian daripada hadiah. Nah, demikian juga penghargaan dan kalimat-kalimat yang romantis dari seorang istri, seorang suami kepada pasangannya, ini juga adalah hadiah yang tidak boleh disepelekan. Semoga keluarga-keluarga kita ini merupakan keluarga yang tumbuh dari sifat keimanan, dari amal soleh, dan juga tumbuh dari sifat cinta dan kasih sayang itu. Dan salah satu di antara cara menumbuhkan cinta dan kasih sayang pasangan suami istri, bahkan anggota keluarga, adalah mari kita membudayakan saling memberi hadiah di dalam keluarga kita.